75 pegawai yang tidak lulus ini Ya. disebut sebagai para senior gitulah, rekam jejaknya begitu jelas. Banyak yang pesimis. Kalau tanpa mereka, apa iya yakin perang Badar ini bisa berjalan dengan firm gitu kan? Mengingat ya senioritas, rekam jejaknya pasti akan sedikit terganggu lah KPK ini. Sementara untuk rekrutmen para penyidik baru juga butuh waktu semacam itu. Begini, kita tidak boleh menampilkan jasa dan peran individu-individu. Yes. Tetapi sebaliknya, kita juga tidak boleh menggantungkan harapan pemberantasan korupsi terhadap individu. Karenanya pemberantasan korupsi dilaksanakan secara sistem. Semua pegawai tunduk pada sistem. Semua pegawai bekerja sesuai sistem. Artinya, tidak ada pekerjaan pemberantasan korupsi itu bisa terganggu karena individu-individu. Karena sistemnya berjalan. Karena itu KPK memegang teguh tugas pokok KPK ada 6. Karena kalau kita bicara tentang pemberantasan korupsi tidak hanya dilihat dari berapa banyak orang ditangkap, berapa banyak orang yang kena OTT, bukan. Karena pada prinsipnya pemberantasan korupsi itu mulai dari satu, melakukan pencegahan supaya tidak terjadi korupsi. Kang Ajat bisa bayangkan, kalau tidak ada orang melakukan korupsi, pasti tidak ada kerugian negara. Kalau semua orang, lembaga, kementerian diperbaiki sistemnya, maka tidak ada kesempatan untuk melakukan korupsi. Karena sistem yang baik itu tidak bisa dilakukan korupsi. Korupsi terjadi apabila sistemnya itu buruk, sistemnya itu gagal, dan sistemnya lemah. Teori menyebutkan corruption because of failed, bad, or weak system. Korupsi disebabkan karena gagal, buruk, dan lemahnya sistem. Makanya KPK melalui Kementerian Pencegahan dan Monitoring melakukan perbaikan sistem di kementerian lembaga. Yang kedua, KPK juga melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dan instansi yang melakukan pelayanan publik. Kenapa di titik-titik pelayanan publik ini sering terjadi korupsi? Karena sistemnya ramah dengan koruptor. Karena itu KPK membangun supaya sistemnya tidak ramah dengan koruptor. Kita buat perbaikan sistem itu. Yang ketiga, KPK melakukan monitoring atas penyelenggaraan pemerintahan negara. Maknanya KPK tidak bisa hanya diri sendiri, bekerja sendiri, tetapi harus melibatkan kementerian lembaga. Karena itu KPK bersinergi dengan kementerian lembaga, dengan seluruh pihak supaya tidak terjadi korupsi. Kita lakukan perbaikan itu. Yang keempat baru KPK melakukan supervisi kepada instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi, baik itu kejaksaan maupun kepolisian. Dan terakhir adalah KPK melakukan penyidikan penuntutan terhadap seluruh tindak pidana korupsi. Yang keenam, KPK melaksanakan putusan hakim dan pengadilan yang telah mempunyai putusan tetap. Nah, 6 tugas pokok ini dikerjakan oleh KPK. Untuk apa? Supaya pemberantasan korupsi bisa berhasil guna dan berdaya guna. Supaya Indonesia betul-betul bebas dari korupsi. Dengan siapa kerjanya? Nah, KPK satu jari, tapi beramai-ramai dengan jutaan jari anak bangsa. Supaya korupsi tidak terjadi. Itu dengan media, Pak ya? Termasuk dengan media. Saya kira itu. Apalagi media kan punya peran penting. Media itu tidak hanya distribusi informasi, tidak hanya sekedar memberikan pencerahan, tapi jauh dari itu, media adalah bagian daripada anak bangsa yang memiliki tanggung jawab bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Alinea keempat, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan tujuan nasional salah satunya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini bagian kecil dari sekian bagian besar mencerdaskan kehidupan bangsa.